Selamat ketemu lagi di dalam pembelajaran yang menyenangkan. Belajar itu menyenangkan. Saat ini di dalam pertemuan ini kita akan membahas alat-alat laboratorium kimia yang sederhana. Dalam bayangan kalian yang namanya alat-alat laboratorium jangan yang menakutkan ya. Kalian pernah atau sering setiap hari di dalam rumah ketemu piring, ketemu gelas, ketemu panci. Ketika dikatakan seperti itu ada di dalam bayangan kalian bentuknya, cara penggunaannya, fungsinya. Nah, alat-alat kimia di dalam laboratorium ini juga seperti itu. Mari kita kenalkan satu persatu biar nanti bisa kenal dan sayang serta suka untuk menggunakannya. Ya, alat yang pertama ini namanya gelas ukur. Ya, gelas ukur ini berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume tertentu, kemudian diukur di sini. Ya, gelas ukur. Nah, nanti untuk cara pemakaiannya bisa kita perlihatkan nanti. Kemudian alat yang kedua yang kita gunakan ini adalah tabung reaksi. Nah, untuk kimia tabung reaksi ini bisa bermacam-macam ya. Yang biasa sering kita gunakan secara sederhana tabung reaksi yang ini ya, untuk mereaksikan sesuatu zat, tabung reaksi. Lalu ada tabung yang lain bentuknya. Nah, ini adalah tabung reaksi yang bentuk Y, boleh seperti ini ya. Jadi nanti, nah ini ya Y terbalik ya, seperti ini nanti tumpah, seperti ini Y terbalik. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mereaksikan sesuatu sehingga bisa bercampur di sini, bisa bereaksi zat tersebut. Atau ada juga yang mirip seperti ini yang bisa digunakan untuk reaksi yaitu pipa U. Pipa U ini difungsikan nanti bisa melihat yang direaksikan larutan-larutan pertama dan larutan kedua ataupun untuk mengukur tekanannya ya. Nah, itu sudah bermacam-macam alat yang kita bisa gunakan. Lalu alat yang berikutnya yaitu pipet tetes. Nah, pipet tetes itu seperti ini. Pipet tetes. Jadi untuk mengambil larutan volumenya tanpa diketahui ya. Jadi kita membutuhkan larutan berapapun kita ambil seperti ini pakai pipet tetes. Kita tekan, kita ambil. Larutannya akan masuk ke dalam tabungnya di sini. Oke. Ya, diperjelas nanti kita bisa mengambil larutan dengan volume tertentu. Volume tertentu sesuai yang ada di sini ada skalanya ya. Nah, ini yang kita gunakan saat ini yang kita ambil 10 mili. Jadi kalau kita mau menggunakan atau mengambil alat, mengambil larutan sebanyak 1 mili, 2 mili bisa menggunakan ini semua ya. Cara pemakaiannya tolong telunjuknya ya seperti ini ya. Jadi jangan pakai jari jempol, nanti sulit. Nah, banyak tetesnya juga nggak akan menjadi lebih mudah, tidak luwes ya. Tapi gunakan seperti ini. Nah, kemudian kalau nanti larutannya itu larutan yang tidak berbahaya, larutan yang bisa kita ambil, bisa pakai kita gunakan mulut. Terus tutup seperti ini. Nah, ini ya gitu ya. Jadi gunakan seperti ini untuk mengambil larutan-larutan yang tidak berbahaya. Nah, kalau larutan-larutan berbahaya, ini nanti ujungnya kita gunakan filler. Cuman tadi minta maaf saya mencari alatnya belum karena kecil bunder gitu ya, merah gitu, jadi tertimbun di bawah-bawah alat yang lain belum ketemu. Nah, ini ya, jadi seperti ini kita gunakan penghisap mulut, terus tutupnya pakai ujung telunjuk, jangan jempol ya. Nanti kalau jempol mau mengambil atau menumpahkan berapa sulit nanti. Nah, ini. Kemudian ada lagi yaitu pipet yang sama seperti namanya pipet volume atau pipet gondok. Nah, sini kelihatan, jadi bisa membedakan. Kalau yang ini tuh tidak ada gondoknya di tengah ya. Kalau ini ada gondoknya di tengah. Nah, ini namanya pipet volume atau pipet gondok.
Nah, dengan ukuran tertentu. Jadi di sini hanya bisa untuk mengambil larutan itu sesuai yang tertera di dalam alatnya. Di sini terteranya 10 mili. Jadi kita hanya bisa mengambil larutan untuk volume 10 mili. Ya caranya sama. Kita nanti ambil larutan, kita gunakan dihisap pakai mulut boleh atau pakai filler boleh kalau larutannya berbahaya. Nah, kemudian kita nanti hisap larutannya sampai tanda batas. Di sini ada tanda batas ya, kelihatan di sini ada tanda batasnya. Nah, untuk tanda batas di sini kelihatan sekian. Jadi, volumenya dari sekian sampai di sini nanti seperti tertera yang ada di sini. Ini terteranya adalah 10 ml. Nah, untuk alat-alat yang lain, pipet mikro bisa sampai hanya 1 mili ada. Tapi ada juga yang sampai 100 mili, tergantung kebutuhan kita berapa. Nah, kelebihan dari pipet gondok ini lebih teliti. Tapi hanya satu macam ukuran. Kalau yang pipet ukur seperti ini, nah ini bisa ukurannya bermacam-macam. Ini sampai maksimal 10 mili dengan ketelitian 0,1 mili. Nah, maka kalau kita menggunakan alat, mana yang kalian perlukan bisa diambil sesuai spesifikasinya. Alat selanjutnya yaitu beaker glass ya. Di sini bisa untuk tempat larutan atau wadah larutan. Nah, kemudian kalau larutannya nanti mudah menguap, bisa kita ada tutupnya. Nah, tutupnya di sini yaitu namanya gelas arloji. Seperti ini ya. Ini kaca arloji ataupun gelas arloji. Ya, fungsi dari kaca arloji atau gelas arloji yang pertama bisa untuk menutup gelas beaker glass ini atau gelas kimia apabila larutannya nanti diharapkan tidak menguap. Kemudian untuk kaca arloji ini juga bisa untuk wadah kalau kita mau menimbang sesuatu ya. Kita ambil alatnya yaitu neraca atau alat timbangan ya. Nah, seperti ini. Ini adalah namanya mudah neraca kodok, timbangan kodok ya. Jadi di sini nanti kita menempatkan ini anak timbangannya, ini bahannya yang mau kita timbang apa, yang mau kita timbang berapa. Nah, karena ini wadahnya seperti ini, jangan dipakai untuk zat-zat terus-menerus karena bisa mengkotori juga, kemudian bisa tidak nanti bahan-bahannya tidak steril, maka kita memakai alas yaitu kaca arlojinya. Nah, di sini. Nah, gitu ya. Jadi kita menimbang sesuatu itu nanti pakai alatnya yaitu kaca arloji. Nah, kemudian untuk timbangan kodok ini bisa sampai ketelitiannya 0,1. Nah, 0,1 gram. Nah, kemudian kalau ini 0,1 sampai di sini adalah 5 gram. Nah, kemudian kalau lebih besar dari 5 gram, kita punya anak timbangannya. Ini ya, anak timbangannya. Nah, seperti ini. Anak timbangannya bisa dari 5 gram sampai ini ada 10 gram, kecil-kecil lagi, sampai ada yang bisa 100 gram. Nah, besar ya. Jadi ini untuk timbangan kodok namanya. Sedangkan timbangan-timbangan yang lain banyak lagi, masih ada timbangan atau neraca analitis ya, ada juga. Nah, tapi tidak kita perlihatkan karena itu lebih kompleks pemakaian. Di sini kita hanya mempergunakan alat-alat yang sederhana saja. Kemudian alat berikutnya yaitu ini pengaduk kaca ya. Jadi ini terdiri dari kaca lalu ujungnya pipi. Nah, kita bisa gunakan itu untuk mengaduk ataupun untuk melarutkan larutan. Kalau kita perlu pengadukan ya bisa, atau bisa juga kita kalau untuk mengambil zat padat tapi dalam porsi kecil. Nah, bisa pakai ujungnya ini. Ini pengaduk kaca. Lalu selain pengaduk kaca, kita bisa mengambil zat atau larutan zat padat atau serbuk ya, bukan larutan, minta maaf, itu dengan spatula seperti ini, sendok, tetapi ujungnya dua-duanya ada. Nah, ini ada yang pipih ya, ini spatula. Jadi nanti kalau ini jangan digunakan untuk mengaduk. Kalau ini digunakan untuk mengambil zat padat ataupun serbuk.
Kalau memang sedikit, kita ambil pakai yang ujung yang kecil. Tapi kalau memang perlunya lebih banyak, bisa kita gunakan ujung yang besar. Nah, ini juga bisa digunakan kalau tadi kita menimbang, oh kurang, berarti kita tambah lagi, ataupun kalau terlalu banyak, kita bisa kurangi. Nah, ini gunakan ini ya. Jangan biasakan gunakan tangan kita, jangan sekali-sekali menggunakan. Kita harus menggunakan alat, semuanya kita gunakan alat yang tersedia. Oke. Kemudian untuk alat berikutnya yaitu penjepit tabung reaksi. Nah, ini di sini macamnya ada yang dari apa ya, dari besi ini ya, dari besi ada. Kemudian penjepit tabung reaksi sebenarnya ada juga yang dari kayu, tapi ini minta maaf tadi yang dari kayu sudah klemnya lepas ya, jadi tidak bisa digunakan. Ini sama-sama fungsinya. Ini penjepit tabung reaksi dari kayu, ini ya yang dari kayu, penjepit tabung reaksi dari kayu. Kalau ini penjepit tabung reaksi ya dari logam ya ini. Nah, cara pemakaiannya, ini ada tabung reaksi biasa, lalu kita jepitkan ke sana. Nah, seperti ini. Nah, nggak akan lepas ya. Jadi di sini fungsinya kapan? Kalau kita mau mengadakan pemanasan. Jadi kita mereaksikan suatu zat, kemudian ternyata pada waktu reaksi itu memerlukan pemanasan. Jadi nanti kita panaskan. Nah, untuk memanaskan tabung reaksinya tidak dipegang pakai tangan, tapi dipegang ini pakai ini ya, untuk penjepit tabung reaksi. Gunakan penjepit tabung reaksinya. Nah, lalu untuk pembakaran gimana? Alat apa yang kita gunakan untuk pembakaran? Alat yang kita gunakan untuk pembakaran yaitu ini, membakar spiritus. Jadi nanti ini kita isi spiritus, kemudian bisa kita nyalakan. Kalau sudah nyala, kemudian kita gunakan. Waktu selesai pemakaian jangan ya, larangan keras. Jangan sampai sekali-kali api yang ada di dalam pembakar spiritus ini kita tiup. Nah, kenapa? Karena di laboratorium kimia itu kan banyak zat-zat yang mudah terbakar. Nah, nanti ini katakanlah bisa nyaut ya, mengenai zat-zat yang lain. Maka untuk mematikan api di pembakar spiritus, jangan ditiup, tapi tutup cukup. Nah, tutup dengan tutupnya. Maka nanti apinya akan padam dengan sendirinya. Jangan takut nggak akan terbakar tangannya, kan hanya kecil apinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jadi nanti kalau pas ada pemanasan, nah kita gunakan seperti ini dipanasi. Nah, ini ya. Jadi ini penggunaan penjepit tabung reaksi ketika menggunakan tabung reaksi dengan dipanasi. Nah, ujung tabung reaksi jangan dihadapkan ke wajah kita. Karena apa? Nanti ada uap yang keluar dari pemanasan akan langsung kita hirup. Maka tolong diarahkan keluar. Tapi jangan juga kearahkan temen loh ya. Diarahkan ke yang apa? Yang longgar lah, yang slow ya. Jangan yang banyak temennya kan, karena kita biasanya berkelompok kalau praktek. Nah, seperti ini kita gunakan. Kemudian pemakaian selanjutnya yaitu untuk pemanasan tabung reaksi itu tidak sendirian biasanya. Ada di dalam ini seperangkat ini ya. Nah, ini seperangkat ini kita gunakan yaitu asbesnya. Nah, kemudian ini kaki tiganya. Nah, jadi nanti cara pemakaiannya ini seakan-akan jadi kompornya. Nah, seperti ini. Nah, kita mau memanaskan apa? Misalnya tadi beker gelasnya bisa kita gunakan. Nah, untuk memanaskan sesuatu, jadi di sini ya kita panaskan. Dah selesai. Kita taruh di atas meja. Nanti bisa digunakan untuk pemanasan, untuk mendidihkan larutan, untuk mendidihkan air, ya apa yang kita perlukan. Demikian ya. Jadi nanti alat kimia bisa digunakannya bersama dengan rangkaian alat-alat yang lain. Berikutnya yaitu lampu Erlenmeyer. Erlenmeyer ini bisa digunakan untuk tetrasi. Terus untuk pemegangannya jangan di sini ya, tapi tolong di lehernya. Nah ini. Jadi nanti tetrasi itu kita gunakan. Nah, kita goncang-goncangkan. Maka kita pegang lehernya untuk bisa menggoncangkan, tetapi larutan di sini tidak tumpah. Nah, ketika digoncangkan ini, maka tetrasi yang kemarin dari buret itu menetes ya seperti ini ya. Nah, kita ini ada buret
kemarin rangkaiannya bukan pakai buret. Nah, nanti dengan ditetrasi pakai buret ini sambil kita goncang-goncangkan. Nah, sehingga nanti ada perubahan warna. Kalau perubahan warnanya sudah terjadi, berarti tetrasi kita hentikan. Ini fungsi dari airliner. Kemudian alat berikutnya yaitu labu takar atau labu ukur. Nah, labu takar itu bentuknya seperti ini. Fungsinya nanti untuk membuat larutan dengan volume tertentu ataupun untuk mengencerkan larutan. Nah, ini volume tertentu karena apa? Ada khusus satu alat, hanya khusus untuk satu volume. Di sini tertulisnya 250. Jadi dengan alat labu takar ini kita bisa membuat larutan sebanyak 250 ml ataupun mengencerkan larutan menjadi 250 ml. Lalu ukurannya di mana? Tanda batas larutannya ini ada tulisannya. Kemudian tanda batasnya di sini. Kelihatan ada tanda batasnya ya. Jadi seperti pipet gondok kemarin juga ada tanda batasnya, ini ada tanda batasnya. Kemudian volume alat juga macam-macam. Satu alat, satu volume. Jadi di sini dicontohkan yang 250 ada, lalu yang 1 liter juga ada. Tergantung nanti mau pemakaian atau penggunaan alat yang mana. Untuk alat berikutnya yaitu buret. Kalian lihat di sini seperti gelas ukur ataupun pipet ukur tadi, tapi ini ada spoolnya ya, jadi ada kerannya, sehingga nanti kita bisa mengisi larutan di buret ini. Kemudian bisa cara mengeluarkan dengan kerannya kita putar. Nah, fungsi buret ini nanti untuk tetrasi, jadi bisa tetrasi asam basah atau apapun juga. Nah, kemudian alat berikutnya yaitu corong kaca. Nah, seperti ini ya. Corong kaca seperti dalam kehidupan sehari-hari kita gunakan untuk alat bantu ketika menuang larutan. Kemudian alat berikutnya yaitu klem. Nah, kalian lihat di sini klem. Nah, klem digunakan untuk mengklem sesuatu. Ya, jadi nanti bisa mengklem buret atau mengklem tadi tabung U atau tabung Y. Nanti penggunaan langsungnya kita perlihatkan. Kemudian alat berikutnya yaitu statif. Nih, statif ya, agak berat nih. Nah, statif ya untuk tiang. Jadi nanti penggunaan umumnya bisa seperti ini ya. Nah, ini ya sudah dirangkai. Jadi dari statif, kemudian klem, kemudian ini yang kita gunakan untuk pegangannya adalah pipa umumnya. Di sini boleh kamu ganti dengan buret, boleh diganti dengan pipa Y atau apapun juga yang membutuhkan, atau nanti juga alat distilasi bisa. Nah, kemudian alat berikutnya yaitu tidak asing lagi ya, mungkin dari kecil kalian sudah mengenal ini. Kalau alat gambar waktu kecil, nah, plat tetes ya. Di sini digunakan untuk reaksi-reaksi atau uji coba zat-zat. Bisa sifat asam, bisa sifat basahnya digunakan di sini di plat tetesnya. Jadi cara penggunaannya, kita taruh nanti di sini kertas lakmusnya, lakmus merah bisa, lakmus biru bisa, atau PP bisa, penokarin. Kemudian kita tetesi dengan larutan-larutan tertentu yang akan kita uji. Nah, nanti perubahan warna menunjukkan sifat zat tersebut asam atau basah. Oke. Kemudian yang berikutnya, oh ya tadi minta maaf kelupaan, ya kelupaan. Tadi ada tabung reaksi. Nah, ini rak tabung reaksi. Minta maaf ya. Jadi rak tabung reaksi itu untuk tempatnya tabung reaksi. Tabung reaksi yang sudah kita gunakan, kemudian kita kasih larutan. Nah, kita letakkan di tabung reaksi ini sambil kita kasih nomor. Kita tahu nanti larutannya apa dari tabung reaksi tersebut. Nah, ini ya, rak tabung reaksi dan sebab fungsinya untuk tempat tabung reaksi. Kalau digunakan berarti seperti ini ya. Tetapi setelah selesai digunakan, kemudian tabung reaksinya sudah dicuci bersih, bisa kita balik. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi nanti tabung reaksi di ujungnya jadi bisa kering, bisa digunakan untuk larutan-larutan yang lain. Nah, kemudian alat berikutnya stopwatch.
tiap saat ya kimia kita sering stopwatch bukan hanya untuk olahraga ya, kita nanti alat kimia juga perlu stopwatch untuk mengukur waktu, untuk laju reaksi, untuk kecepatan reaksi bisa menggunakan alat stopwatch ini, alat untuk mengukur waktu. Kemudian alat berikutnya yaitu alat kita lihat, pengukur suhu termometer. Nah, termometer air raksa di sini ya. Jadi nanti tolong kalau memegang termometer, ya ini alat untuk pengukur suhu larutan loh ya, bukan suhu tubuh atau nanti nggak bisa kita tempelkan ke dahi atau di mulut tuh nggak bisa, karena ini adalah pengukur suhu untuk larutan. Jadi nanti larutannya kita tempatkan misalnya di dalam beker gelas ya. Ini seperti tadi di beker gelas, terus kita pegang ujungnya dari termometer, kita gunakan seperti ini. Nah, tolong nanti ujung termometer jangan ditaruh di ujung di dasarnya Erlenmeyer, di dasarnya beker gelas, tapi tolong di antaranya ya. Jadi tetap di larutan tapi jangan di dasar, karena di dasar nanti bukan mengukur larutan. Nah, suhu larutan seperti ini, terus pegangnya termometer di ujung ya. Di ujungnya ini sebenarnya ada talinya ya, ada pengikatnya untuk pegangan. Karena apa? Tidak terkontaminasi dengan suhu tubuh kita. Kalau pegang kita di tengah, berarti kan suhu tubuh kita mempengaruhi termometer. Kemudian alat selanjutnya kalorimeter. Nah, ini ya kalorimeter. Nah, sini pengaduk. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada lubangnya. Lubangnya nanti kita tutup dan kita taruh termometer di dalamnya. Nah, seperti ini. Ini untuk kalorimeter ya, mengukur kalori yang terjadi dalam suatu reaksi, kalori yang dilepas atau kalori yang ditangkap berapa, kita bisa gunakan. Ya, demikian penjelasan untuk materi hari ini, yaitu pengenalan alat dan penggunaannya. Kita mengharapkan dengan mengenal alat ini maka akan merasa sayang dan mau serta senang berada di laboratorium kimia. Belajar itu menyenangkan.